belakangan ini lebih susah cari kerja. Apalagi kalau kalian lihat headline ini yang 9,9 juta Gen Z itu sekarang pengangguran. Either mereka nggak punya kerjaan atau mereka lagi nggak ngincar edukasi atau training tertentu. Awalnya pas gue ngeliat news ini, oh ya udah mungkin emang karena banyakan Gen Z kan masih muda dan emang butuh waktu aja buat penyerapan. Ternyata enggak. Ternyata kalau kalian riset semakin dalam, problemnya itu lebih gede dari yang kalian kira. Bisa dibilang salah satu masalah yang bakal gue bahas di video ini salah satu yang bakal ngehambat kita buat sampai Indonesia emas 2045. Dan wajar kenapa kebanyakan orang tuh permasalahan ini, karena mereka takut masa depan mereka tuh aman atau enggak. Bahkan ada survei dari BI bilang, ini pas Januari ya, selama 6 bulan ke depan itu bakal ada penurunan dari ketersediaan lapangan kerja. Belum lagi statement dari Sekjen Kemendikbud, dia bilang edukasi tersier tuh opsional, jadi nggak wajib buat penuhin. Belum lagi survei dari Talent Acquisition, banyak banget perusahaan di Indonesia itu lagi freeze hiring, nggak mau hire karyawan baru, karena takut ke depannya mereka harus PHK. Belum lagi faktanya, ini survei di luar ya, 40% employer itu nggak mau nge-hire employee Gen Z. Jadi sebenarnya problemnya di mana? Apa bener Gen Z kita tuh sekarang agak dan sebenarnya kita harus ngapain? Soalnya kalau negara sampai nggak bisa nyediain lapangan pekerjaan buat warga-warganya ya, artinya itu udah situasi yang fatal banget. Kalau kalian Gen Z, gue saranin kalian nonton sampai habis. Soalnya ini buat kalian lebih ngerti dan siapin dirilah buat kedepannya nanti masa depan kalian kayak gimana. Dan salah satu problem paling gede yang gue spot adalah mereka nggak subscribe. Oke, bercanda. Sebenarnya ada 4 masalah gede yang gue spot. Masalah negara, masalah edukasi, masalah lapangan pekerjaan, baru yang terakhir masalah dari Gen Z itu sendiri. And yes, kita mulai dari yang paling hot dulu. Gue yakin mayoritas dari kalian tuh nggak tahu asal-usulnya kenapa Indonesia tuh ketinggalan banget tuh dari mana. Masuk ke chapter 1, masalah negara. Kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia tuh ketinggalan? Karena kalau kita ngomong pekerjaan, kita harus mengukur dari produktivitas negara itu sendiri. Kalian tahu nggak kenapa Apple ujung-ujungnya invest ke Vietnam bukan ke Indonesia? Kalau belum tahu, kalian nonton video gue yang ini. Tapi basically gini, ini ilmu yang menurut gue kalian harus tahu. Kalau kita ngomong produktivitas, harus ada namanya tangganya. Nggak bisa tuh skip warganya yang sebelumnya petani, tiba-tiba jadi semuanya AI engineer. Dan ternyata udah ada roadmapnya untuk hampir semua negara maju di dunia selalu ngelewatin 3 sektor ini dulu. Agrikultur, manufaktur, baru service. Simpelnya gini, kita berkaca sama negara yang sekarang kelihatannya powerful banget, yaitu China. Hampir mayoritas dari negara berkembang itu harus mulai dari agrikultur dulu. Dimana warga-warga yang intinya walaupun low skill, mereka tuh udah arahin buat bertani, menanam, panen, yang outputnya tuh ngasih basic necessity kita. Dari makanan, bahan untuk pakaian, untuk rumah. Dan itu yang dialami sama negara-negara maju pas di awal mereka lagi berkembang. Nah, baru step 2-nya itu manufacturing. Nah, di step ini China tuh gila banget. Pas mereka udah ngelewatin fase agriculture, China bener-bener ngebuka pintu buat seluruh foreign nation investasi di negaranya biar warganya yang waktu itu kategorinya masih low skill at least bisa kerja mengoperasi mesin. Dan itu harus tersebar di banyak banget industri. Jadi yang sebelumnya bahan mentah, negara dan warganya bisa ngeproses barang itu jadi barang jadi. Tangganya gitu ya, dari bertani sampai mengoperasikan mesin. Baru sektor terakhir yang namanya sektor tersier, itu sektor service. Dimana warganya kalau di rantai value chain itu bisa kasih nilai tambah dengan memberi service ke orang lain. Cara paling gampang buat ngertiin step by stepnya basically kayak analogi padi ya. Orang bertani, hasil akhirnya jadi padi, misalnya keluar value-nya 1000. Padi itu masuk ke manufacturing jadi beras yang ada brandnya, atau tepung deh yang harganya naik jadi 10.000. Lalu masuk ke sektor service di mana ada chef yang bikin resepnya, masak jadi kue yang enak banget dijual harganya 100.000. Jadi itu namanya value chain. Tapi makin kesini, semua 3 sektor tadi lama-lama tuh berkembang gara-gara teknologi dan semuanya jadi butuh high skill labor. Di mana agriculture udah demand-nya ke arah IoT, AI automation, manufacturing udah ke arah chip-chip AI, yang udah nggak bisa lagi tuh orang low skill nge-operate mesin-mesinnya. Service business yaitu IT, ngedevelop AI itu sendiri. Dan Indonesia itu sebenarnya ngalamin yang namanya prematur deindustrialization. Dimana sebelumnya pas kita perkembangan ekonomi itu naik sampai 8%, dan kita ada di masa kejayaan manufakturnya, itu terlalu prematur dimatiinnya dan orang terlalu cepat pindah ke service sector. That's why kalau kalian lihat negara kita dan warga-warganya nggak banyak yang bisa ngeproduksi produk-produk terlalu bervariasi. Ujung-ujungnya banyak kita harus rely impor ke negara-negara tetangga karena ya sesimpel manufacturing kita tuh ketinggalan. Ini sebenarnya ceritanya panjang banget, kalian bisa baca dari artikel ini. Tapi kalau ini menarik buat kalian, gue bisa bikin video terpisah buat ngejelasin secara full. Dan gara-gara Indonesia gagal untuk membangun industri manufaktur yang strong, skill gap kita ketinggalan. Dan mau nggak mau, gara-gara digitalisasi dan globalisasi, banyaknya kebutuhan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional, kita udah nggak bisa ngejar. Permintaan high skill ini nggak bisa dipenuhin sama mayoritas warga-warga kita yang sebenarnya kategorinya masih low skill. That's why kombinasi manufaktur sama kemampuan SDM kita yang bikin salah satunya Apple lebih pilih invest ke Vietnam daripada di Indonesia. Yang masuk ke problem kedua. Kenapa SDM kita bisa secupu itu? Dan kesana susah buat bersaing sama SDM luar. Problemnya ada di edukasi. Kita masuk ke chapter 2.
Di chapter 1 sebenarnya kita udah bahas. Pertama kita udah ketinggalan dan demand pekerjaan sekarang itu mau nggak mau udah butuhin orang-orang yang high skill. Balik lagi kita masuk ke statementnya Sekjen Kemendikbud ya. Beliau bilang pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier, jadi itu opsional, nggak perlu dipenuhin. Jujur pas gue denger itu sebenarnya agak kecewa. Walaupun gue ngerti itu taken out of context. Karena memang definisinya tersier memang sebenarnya opsional, nggak wajib. Tapi masalahnya Indonesia butuh. Karena kita skip tangga manufacturing, beberapa pekerjaan ke depannya itu bakal lebih butuh warga yang high skill. Dan jujur, perguruan tinggi itu tuh masih relevan buat menuhin demand itu. Nah gini, faktanya di Indonesia itu cuma 10% yang punya akses ke perguruan tinggi. Itu masih jauh banget dibanding negara-negara tetangga ya. Yang top-top kayak Emirat Arab 47%, Singapura 33%, Amerika 37%. Yang padahal sebenarnya ada aturan dari 2003, APBN kita itu harus minimal 20% spending untuk pendidikan. Yang di tahun 2024 ini pengeluarannya itu sampai 665 triliun rupiah. Salah satunya kayak program LPDP, program-program beasiswa, belajar di negara tetangga. Tapi kok kesannya kayak masih kurang. Padahal kalau dilihat dari Vietnam, mereka juga alokasi 20% dari APBN. Karena sebenarnya problemnya bukan cuma budget yang dilontarin, tapi kualitas dari budget itu. Nah, kalian harus ngerti istilah ini, namanya return on education. Yes, dan sebenarnya ini diukur. Untuk setiap warga yang sukses menempuh pendidikan tertentu, returnnya tuh berapa persen sih untuk penghasilan negara? Umumnya, semakin banyak yang diinvest ke pendidikan, warga-warganya jadi high skill labor. Semakin high skill, semakin gede pendapatannya. Dan Vietnam yang lagi dipanas-panasin, malah mereka yang bakal emas 2045, bukan kita. Itu bayangin di tahun 1990, dinobatin sebagai negara yang return of education-nya paling tinggi dibanding negara Asia lainnya. Asia Timur ya, itu di sekitar 9-10%. Hitungan cara kerjanya kayak gini, setiap $1 yang diinvest untuk pendidikan, menghasilkan berapa persen peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Nah, lantas Indonesia return on education-nya berapa? Menurut studi terakhir dari tahun 2015, itu sekitar 5%. Yang menurut gue masih kurang efektif, padahal budgetnya segede itu. Salah satu fakta yang menarik lagi, yang gue akuin gue waktu itu gak dapat full konteksnya. Kuliah, atau pendidikan tersier yang lainnya, itu ngehasilin return on education yang jauh lebih tinggi dibanding pendidikan primer. Di mana rata-rata pendidikan primer itu 10%, yang tersier itu 17% dalam rata-rata. Dan kejeniusannya Vietnam, karena mereka tahu ini, mereka lebih banyak invest di edukasi tingkat yang lebih tinggi. So sebenarnya mau nggak mau, gara-gara globalisasi sama digitalisasi, permintaan pekerjaan di depannya bakal lebih butuh high skill, kita harus akuin ternyata masih penting pendidikan tersier ini. Dan ini problem kedua Indonesia yang ketinggalan. Yang nyambung ke problem ketiga, masalah lapangan pekerjaan. Faktanya emang penyerapan kerja di Indonesia tuh jelek. Indonesia tuh nggak bisa secepat itu membuka lapangan pekerjaan secepat perkembangan dari tenaga kerja yang ada. Bahkan kalau kita lihat dari 15 tahun terakhir, sektor formal itu mengalami penurunan terus. Apalagi buat Gen Z. Dan ini gue sengaja bikin urutan ngejelasin chapter 1 sama chapter 2. Dulu setiap 1% perkembangan ekonomi, terciptalah 600.000 pekerjaan baru. Sekarang pas naik 1% cuma 200.000. Ini karena kita keskip masa kejayaan manufaktur kita di tahun 1990-an itu. Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, terutama di sektor formal ya, itu lebih butuh high skill labor, dan kenyataannya Gen Z sekarang tuh belum semuanya masuk kategori itu. Jadi buat yang nggak ngerti, sektor formal itu paling simpelnya dibilang sebagai white collar worker, atau orang-orang yang kerja di kantor, terstruktur, 9 to 5. Sedangkan sektor informal itu biasanya pekerja-pekerja kasar, yang nggak terlalu terstruktur kayak kategori freelancer, content creator, dan problemnya itu ada di sini. Ditambah faktor ketiga, seluruh negara di dunia, dan di situasi global sekarang, ekonomi itu lagi slow down. Makanya benar nyambung ke statement kenapa banyak perusahaan di dunia itu lagi freeze hiring. Bahkan PHK lagi banyak. Cara simpel buat jelasin lingkarannya, kita lihat dari konsumsinya dulu. Konsumsi melemah, bikin produksinya melemah. Produksinya melemah, bikin pekerjaan menurun. Pekerjaan menurun, bikin income-nya menurun, yang bikin konsumsinya menurun lagi. Dan ini lingkaran setan. Mau nggak mau, ini yang harus kita lewatin sekarang. Pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang, kalau masalah lapangan pekerjaan, kayaknya kita nggak bisa tackle itu. Karena emang itu udah kesalahan yang dialami Indonesia. Pas mereka nge-skip growth dari masa kejayaan mereka pas manufaktur itu kuat banget di tahun 1990-an. Cuma kita harus tackle problem yang kedua ini. Dimana pekerjaan-pekerjaan masa depan itu bakal jauh lebih banyak involve high skill labor. Atau pekerja-pekerja yang punya skill lebih tinggi dibanding lu cuma disuruh kerjaan administrasi aja. Dan di sini, role-nya menurut gua, mau nggak mau harus embrace pendidikan tersier. Gimana caranya Gen Z bisa transformasi jadi high skill labor? Yang kedepannya itu bakal jadi mayoritas workforce kita. Itu tuh jadi kendaraan paling penting buat mencapai Indonesia emas 2045 nanti. Dan kalau nggak ngejar, mayoritas penduduknya bakal pengangguran. Hal yang paling on demand sekarang untuk jadi high skill labor itu pendidikan sama skill di dunia digital. Prediksinya setiap tahun demand itu bakal naik terus. Ya makanya sekarang faktanya kalau startup-startup banyak di Indonesia, jujur banyak banget yang nyari programmernya ke Vietnam, India, China, Singapura. Kenyataannya skill digital di Indonesia itu masih rendah banget. Setengah dari masyarakat kita itu nggak punya skill digital. Dan nggak nyampe 1% yang punya skillnya sampai level advance. Biasanya pekerja-pekerja yang skill digitalnya rendah, itu bakal masuk ke sektor informal. Spesifiknya sebagai unskilled labor. Jadi sebenarnya di sini kelihatan, salah satu ancaman paling gede di
ketenaga kerjaan masa depan adalah kita nggak bisa nge-fill supply dan demand ini. Yang kita udah ketinggalan demand-nya sekarang untuk high skill labor, warga-warga kita tuh belum melek dan belum mau cukup belajar untuk penuhin skill-skill digital itu. Jadi summary-nya dari masalah ketiga ini, emang lapangan pekerjaan kita kurang bisa menyerap, low skill labor-nya banyak, dan nggak bisa penuhin demand dari pekerjaan yang skill-skill tinggi, dan emang sekarang ekonomi lagi uncertain. Cuma nggak fair kalau dari tadi kita cuma nyalahin faktor luar doang. Karena realitanya, problem terakhir yang menurut gue lumayan substansial adalah dari Gen Z-nya itu sendiri. Yang masuk ke chapter 4 teruntuk kalian Gen Z yang lagi nonton video ini, salahnya ada di kalian. Yang mungkin kedepannya bikin banyak pengangguran, ternyata dari pekerjanya sendiri yang salah. Kita masuk ke chapter 4. Ada alasannya kenapa di luar sana ada survei. 40% employer itu nggak mau nge-hire Gen Z. Yang di sini gue bagi kedua bagian. Yang pertama, traits dari Gen Z itu sendiri. Dan gue nggak capek-capek bahas ini. Gen Z, kalian yang nonton, dibandingkan sama generasi sebelumnya, itu punya traits yang jauh lebih susah buat nyesuaiin diri sama pekerjaan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang paling kayak expose sama informasi, sama yang ditodong paling pinter, itu ternyata generasi yang mentalnya paling nggak tertempa. Dan kebanyakan dari survei itu, nunjukin traits Gen Z yang sebenarnya kurang oke dari interview. Banyak yang nggak berpakaian rapi, ngomongnya pakai bahasa-bahasa informal, dianggap kurang serius lah untuk dapat pekerjaan itu. Mungkin karena masih muda, urgensinya itu kayak, oh gue belum terlalu perlu nih kerjaan ini. Bikin kebanyakan employer di dunia tuh ngerasa kayak, lu tuh serius gak sih nyari kerja? Ditambah kalau misalnya pekerjaannya udah keserap, Gen Z emang udah pada dasarnya paling peduli dengan mental health. Tren-tren kayak quiet quitting, paling gampang ngerasa overwork, dikit-dikit butuh healing, paling harus sesuai dengan apa yang dia suka. Dan traits-traits ini yang sebenarnya jadi problem kalian sendiri untuk bisa nyesuaiin sama demand kebutuhan kerja di luar sana. Cuma kalau kita balik lagi ke statistik ya, kita ngomong tentang preferensi dari Gen Z itu sendiri. Kenapa sektor informal itu melonjak banget? Dan sebelumnya gue ngomongin tentang 3 sektor di sebuah industri ya. Dari agrikultur, manufaktur, sampai service, Gen Z itu preferensinya kebanyakan ke service sektor. Kebanyakan nggak suka dikekang dengan kerjaan full time, jauh lebih suka jadi part time. Lebih pengen punya kebebasan sendiri, mendingan gue freelance, dibanding gue harus ngantor tiap hari. Walaupun ini nggak berlaku buat semuanya, kenyataannya stigma behavior dari Gen Z di workforce itu tuh udah kebentuk dari banyak banget employer-employer dan HRD di seluruh dunia. Kalian harus mulai sadar dan ingetin ke diri sendiri ya. Kalau misalnya udah ngikutin dari chapter 1 sampai chapter 3, you know, nyari kerjaan tuh sekarang bakal lebih challenging dibanding masa-masa sebelumnya. Dari ketersediaan, dari kebutuhan high skill labor, dari situasi ekonomi sekarang, apa ini waktunya buat workforce anak muda sekarang harus direformasi, harus diubah mindsetnya, bahwa ini sesuatu yang urgent dan harus serius dibenahin kalau misalnya masa depan dari mayoritas Gen Z di Indonesia itu punya kepastian yang lebih jelas. Tapi salah satu good news-nya, walaupun ada masalah di sektor formal, beberapa dari Gen Z bisa thriving dan sukses di sektor informal. Dan ini kenapa lain sama banyak banget perusahaan global sekarang lebih prefer buat hire pekerja lepasan. Kita lihat service sektor dari creative industry, entertainment, dimana sebenarnya itu bisa jadi nilai tambahnya kalian, asalkan aware sama demand yang dibutuhin sama masyarakat sekarang. Tapi kalau menurut gue pribadi, balik lagi ke seluruh tesis dari awal video, apa yang kalian harus lakuin sebenarnya untuk bikin Indonesia maju, itu jangan lupa untuk kejar sektor-sektor kayak manufacturing dan agriculture. Kedua, jangan ngerasa edukasi itu scam. Karena mau nggak mau, sekarang kebutuhan kerja makin ke depan itu makin dibutuhin yang jauh lebih high skill dibanding masyarakat kita sekarang. The only way to solve this adalah semua kalian yang nonton sadar situasinya sekarang dan mau ngejar gap yang ada di industri ketenaga kerjaan kita sekarang. Hopefully ini bisa membuka mata kalian dan semangat buat yang lagi cari kerja. Ayo kita sama-sama wujudin Indonesia Emas 2045. Mulai dari kalian yang bakal jadi tulang punggung SDM kita ke depannya. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Biden membanjiri ekonomi dalam negeri Amerika dengan stimulus keuangan 1,9 triliun dolar atau kalau orang awam membacanya printing money, maka Tiongkok juga pakai strategi yang sama, namun beda target market. Kita setuju tidak setuju, tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor ekonomi. Kirinya, kalau ada perusahaan BUMN Tiongkok di suatu negara, itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya, bukan agresi militer, cara penjajah atau cara Amerika yang kuno itu. Namun sekali lagi adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis. Yang kedua adalah kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara, baik tadinya milik lokal lalu diambil oleh Tiongkok, itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya
pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus. Negara yang dikoloni jadi jelek, tak terawat karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering.